Ya, gerak. Selamat mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Good morning. How are you this morning? Before we start our lesson for today, I will take the attendance list first. Abdal Agus Renaldi, Agus Firmansyah, ada Bu, Aidil Adi Chandra, Aliza, Alvin Fernandel, Angelia Ramadhani, Aulia Afifah. Aulia Afifah di mana? Devi Sofiana, Felicia Rasul, Iksan Dwi Aryansyah, Karimina Dwi Azura, Lefran, Alvaro, Darul Arifin, Mardiki Putra, Mardiansyah, Maria, Mila Agustin, Muhammad Fadel, Muhammad Rafi, Muhammad Zikri, Naufal Dinajra, Novela Indah Putri, Nur Hasana, Femas, Putri Adini, Ramadhani, Refhan, Reflen Inzaki, Septinia Rizia, Ika, Wahyu, Yoga, Yusufani, Zakwa, Zakiatul Nabila, Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang seputar analytical exposition test. Masih ingat apa itu analytical exposition test? Apa itu analytical exposition test? Oke, good. Jadi analytical exposition test itu adalah salah satu tes yang ada di dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang terjadi di sekitar. Nah, kemudian apa lagi? Struktur
juga kemarin sudah membahas sedikit tentang language features yang kita gunakan di dalam analytical exposition text. Nah, hari ini kita akan membahas tentang simple present tense. Ya, tenses di dalam bahasa Inggris itu ada tiga jenis pembagian waktu. Ada yang tahu apa yang pertama? Present, kemudian past, kemudian future. Nah, hari ini kita akan membahas tentang simple present tense. Simple present tense ini adalah salah satu tenses yang benar-benar simple, benar-benar sederhana, benar-benar mudah. Sebelumnya udah pernah belajar tentang simple present tense? Udah. Ingat rumusnya? Yang kedua, oke, karena masih banyak yang lupa tentang simple present tense, kita akan bahas simple present tense dari pertama. Nah, ini adalah definition of simple present tense. Simple present tense itu berasal dari kata simple yang artinya sederhana. Sederhana dalam artian biasa dilakukan. Sedangkan present berarti sekarang. Ingat ya, present itu sekarang atau yang sedang terjadi. Jangan kebalik-balik. Kemudian tense sendiri merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu dari suatu kejadian. Sehingga simple present tense adalah suatu bentuk dari tenses yang menerangkan pekerjaan atau kejadian yang terjadi pada saat ini atau sedang berlangsung. Nah, simple present tense adalah tenses yang menjelaskan keterangan waktu sekarang. Kemudian simple present tense itu menyatakan sebuah kebenaran. Nah, dalam analytical exposition test kita belajar tentang kalimat fakta, makanya menggunakan simple present tense karena simple present tense menceritakan tentang kebenaran, tentang fakta atau situasi yang sifatnya permanen. Apa itu maksudnya sifatnya permanen? Apa yang dimaksud dengan kebiasaan? Contohnya begini, misalnya contoh yoga ya. Yoga selalu minum susu setiap pagi. Yoga minum susu setiap pagi. Itu merupakan kebiasaan. Kebiasaan yang setiap pagi yoga lakukan, atau yoga makan roti setiap pagi atau sarapan roti setiap pagi. Jadi setiap pagi itu akan dilakukan. Atau ayah membaca koran di teras rumah setiap pagi. Nah, yang dilakukan secara berulang atau menjadi kebiasaan itu menggunakan kalimat simple present tense. Ya. Dari mana masuknya? Dari mana? Nasi goreng. Oke, kita lanjut. Nah, perlu kalian ingat lagi seperti tadi
lainnya. Nah, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebenaran atau fakta umum. Nah, jadi fungsi yang pertama dari simple present tense itu adalah untuk menyatakan kebenaran atau fakta umum. Fakta umumnya seperti apa? Ya, fakta umumnya seperti apa? Contohnya di sini adalah Indonesia. Kembali perhatikan yes. Indonesia is a country in Southeast Asia. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara. Itu fakta tuh. Bukan umum kan? Semua orang hampir tahu bahwa Indonesia itu terletak di benua Asia, kemudian bagian Asia Tenggara. Menggunakan simple present tense. Selanjutnya, simple present tense digunakan untuk menjelaskan suatu kebiasaan atau aktivitas sehari-hari yang dicontohkan Viola tadi. Nah, kebiasaan. Biasa kata kuncinya digunakan always, every morning. Pokoknya dilakukan sering-sering selalu. Nah, itu menggunakan simple present. Contohnya di sini, Andi always call people. Ini sebenarnya ada kitnya. Andi always call people. Andi selalu mengkonsumsi makanan sehat. Jadi dia selalu sering menggunakan simple present. Oke, selanjutnya yaitu simple present tense berfungsi untuk membuat simple statement atau kalimat sederhana yang berlaku general maupun tidak general menggunakan verb. Contohnya, he is so handsome. Sederhana nggak kalimatnya? She is so beautiful. Itu kalimat sederhana yang berlaku general maupun tidak general. Nah, fungsi yang terakhir yaitu simple present tense dipakai untuk membicarakan aktivitas atau rencana yang terjadwal di masa depan. Di sini contohnya adalah the train leaves the station is likely 8 p.m. Kereta berangkat dari stasiun malam ini pukul 8. Contoh lainnya adalah terbang sekolah ditutup pukul 7 pagi. Nah, itu kan terjadwal, ya kan? Memang seperti itu adanya. Nah, sampai di fungsi ada yang mau ditanyakan? Jelas. Nah, jadi nanti kalau kalian membuat kalimat simple present tense, sesuaikanlah dengan fungsinya. Ya, jangan nanti kalau misalnya disuruh bikin simple present nanti salah fungsi yang lain. Oke? Nah, ini untuk pengetahuan umumnya. Sentence in English. Jadi, dalam bahasa Inggris itu ada 3 jenis kalimat. Yang pertama adalah affirmative sentence atau kalimat positif. Pernah dengar kalimat positif? Affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Nah, di sini ada kalimat positif, negatif, dan kata tanya. Negatif di sini bukan negatif yang gimana ya? Paham kan? Negatif di sini adalah negatif yang biasanya menggunakan tidak atau makna. Ya. Nah, an affirmative sentence. Affirmative sentence is a type of sentence that states something. The sentence contains a declaration of positive statement. An affirmative sentence expresses
reality of the third of a sentence. Nah, nanti sentence kita ada positif yang menjelaskan tentang di sana ada deklarasi atau kalimat-kalimat positif, kemudian mengekspresikan kebenaran dan kevalitan dari kalimat. Selanjutnya itu negative sentence. Negative sentence means stating something that is not true or inaccurate. Usually, the sentence contains negative words such as no or not in it. Nah, dalam kalimat negatif ini dia biasanya menggunakan no atau tidak. Nah, dia mengatakan ketidakbenaran lawan dari positif sentence. Selanjutnya interrogatif mengganti kalimat tanya. Pasti nggak paham dengan kalimat tanya seperti apa. Yang ada itu pakai kalimat tanya. Kalimat tanya. Executive sentence is a facial sentence. Jadi kalimat tanya itu bahasa Inggrisnya facial sentence. Interrogative can be neutral sentences that are positive or affirmative or negative. Ya, jadi kalimat tanya itu bisa dibuat dalam bentuk negatif atau dalam bentuk positif. Then the answer to this sentence can be yes or no. Nah, kalau kita nanti kalimat tanya, pasti jawabannya yes atau no. Nah, sampai sini paham. Oh, ini ada contoh juga. Kalau kalimat positif, contohnya Niki is a boy. Itu positif atau negatif? Positif kan? Niki itu cowok. Nah, kemudian ini is not a boy. Nah, ini itu bukan anak laki-laki. Then, do you know where is my jacket? Nah, itu bentuk kalimat interrogatif yang positif. Oke, lanjut. Sekarang ini tadi, do you know where is my jacket? Itu kalimat positif. Kemudian, are you not a student? Itu kalimat negatif. Jadi, contoh dari kalimat interrogatif yang positif dan negatif. Nah, simple present tense itu dibagi menjadi dua, ada kalimat verbal dan juga nominal. Apa itu kalimat verbal? Apa itu kalimat verbal? Ada tulisannya apa? Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal. Verbal sentence is sentence in which there is a verb as a predicate in a sentence. Example of verb are eat, drink, sleep, run, or walk. Jadi verbal sentence itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Ya, beberapa kalimat yang menggunakan kata kerja yang menjadi predikat. Kata kerja seperti apa? Contohnya seperti drink, sleep, eat, run, walk. Itu termasuk kalimat verbal. Ya, ada kata kerjanya. Kemudian tadi kalimat nominal. Nominal ini kebalikan dari verbal. Nominal itu tidak punya kata kerja. Tapi kata kerja atau posisi predikatnya diisi oleh to be. Apa aja itu to be? Ada are, is, am, was, were, ya, ada has, ada had, itu juga to be ya.
ada yang mau ditanya tentang verbal dan nominal? No? Oke. Ini verbal sentence. Nah, kalau ada semua mau nyatat, boleh dicatat rumusnya ya. Biar nggak lupa lagi. Nah, verbal sentence untuk kalimat positif, ya kalimat positif itu rumusnya subjek plus verb one tambah s es plus objek. Nah, contoh yang pertama, oke perhatikan ini. Contoh yang pertama, I live in a small town. Apa artinya? I live in small town. Saya tinggal di Karena apa? apa? Ya, good. Dia tinggalnya di kota kecil. Itu negatif atau positif? Positif ya. Nah, kemudian you speak English fluently. Nah, kalau I live in a small town, contohnya ya, kalau rumusnya subjek plus verb one is objek. Nah, contoh kalimatnya I live in a small town. Live in a small town. Nah, yang mana subjeknya? I live one in a small town. Objeknya. Nah, kapan dia menggunakan is dan s? Kapan verbnya ditambah is dan s? Ada yang tahu? Ada tahu? Itu tergantung subjeknya. Subjek yang mana yang menggunakan is dan s? Good. She, he, it. Jadi kalau I, you, we, they, oke? I, you, we, they itu tidak menggunakan is atau s. Kata kerjanya bentuknya harus pakai s atau s kalau she, he, it. Oke? Nah, sampai di sini yang bagian positif udah paham. Nah, kalau bagian negatif harus ditambahkan do and does. Oke, ditambah. Contohnya, I do not. Nah, bentuk do kan kalau ditambahkan misalnya do, kalau ditambahkan not bisa jadi non kayak gini bentuknya ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi boleh nanti kalian tulisnya begini, boleh kalian tulisnya begini. Yang satu lagi doesn't. Satu lagi. Ya. Contohnya di sini, I'm not a teacher. Ya, you are not. Oke, I do not atau I don't live in a small town. Ya, sama
do not, kemudian ditambah does not. Nah, kan kita menggunakan do ketika subjeknya are, kemudian you, we, they. Nah, kapan kita menggunakan does? Ketika she, he, dan it. Nah, selanjutnya interrogatif. Kalau interrogatif, do atau does-nya harus di depan. Jadi kalau misalnya kalimatnya nggak boleh pakai buat dan, tapi kalimat-kalimatnya diganti pakai do dan does. Sama aturannya do untuk I will lay, does untuk she will. Nah, itu contohnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Masuk ke nominal. Nominal ini sama aja sama verbal. Bedanya cuma pakai is and are. Nah, kalau di sini contohnya I am a teacher. Kalau to be I itu pasangannya apa? Ya, kan F. Kalau you A, kalau she kalau it, nah jangan pula nanti you is atau you have, itu salah, nanti ketawa orang-orangnya ya. Jangan sampai kebalik nanti dia sama pasangannya. Nah, ini sama juga ada subject plus is and are plus complement. Kemudian ada subject plus is and are plus non-verbal plus complement. Ada di kalau yang interrogatif to be-nya di depan sama seperti contoh tadi sudah saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham? Yakin? Kalau discussion kuis bisa jawab? Bisa ya? Ini ada rumusnya. Oke. Kita coba kuis. Yang benar jawabnya dikasih pena. Yang benar jawabnya dikasih pena. Angkat tangan ya. Nomor 1, siapa yang menjawab? Matiki dulu. Apa? Ring? Yakin ring? My father. My father coffee every morning. My father itu subjeknya? Apa jawabannya? Kita angkat tangan ya. 1, tunggu. 1, 2, 3.
Terus lagi. 1, 2, 3. Yang B. Oke, aku sama dua yang lain jawab langsung. Ya jawabannya yang C. Lagi. Oke. Yakin pergi, rajin. Apa jawabannya? A, B atau C atau D? B. Watering itu apa? Watering. Penyiraman. Nah, berarti kata gantinya adalah it. Kalau it berarti jawabannya A. Jadi jawaban tadi B. B. What? Lanjut lagi, ada lagi. Sekarang nomor 5, siapa mau jawab? Gantian ya. 1, 2, 3. Swimming. Swimming dong. Ini jawabannya apa? 1, 2, 3. Swim. Atau yang nomor 5, yang udah jangan lagi. Kalau warna itu belum ada tulis sampai ini. Ini masuk. Oke, nomor 6. Do not good.
menyelesaikan tugasnya. Buatnya di buku latihan. Nah, sekarang silakan kerjakan tugasnya. Nah, yang tugas yang menentukan siapa? Bikin kalimat yang untuk waktu yang sekarang. Oke? Rasa cukup, minggu depan kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya bersama narasumber exposition text. Jadi ya bagi yang belum selesai tadi tugasnya bisa dilanjutkan di rumah minggu depan untuk pembahasan